Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widwidi Astuti dengan NIM 1833068. Saya adalah mahasiswa Jana Badra Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat server menggunakan Ubuntu Server dan nanti hasil akhirnya klien atau Windows dapat mengakses sistem informasi yang telah kita upload di server. Caranya yaitu kita membuka Oracle VM Virtual Box Manager, selanjutnya New. Di sini saya membuat nama filenya dengan janabadra 833.068. Selanjutnya kita pilih foldernya. Kita simpan di sini semester 4, folder TA Ubuntu saja ya. TA Ubuntu Server. Oke, select folder. Lalu kita ganti menjadi Linux dan Ubuntu 64-bit. Next. Ini RAM-nya kita buat 2000. Next. Create virtual hard disk now. Create VDI. Next. Dynamical allocated. Terus hard disk-nya sebesar 10 GB. Selanjutnya create. Setelah jadi, langsung kita start. Lalu di sini kita memilih file yang akan kita gunakan untuk proses instalasi. File ISO-nya Ubuntu 16.04 server. Lalu kita start. Oke, kita pilih bahasa pemrograman, bahasa instalasinya English. Lalu install Ubuntu server. Selanjutnya bahasa instalasinya English lagi. Karena di sini tidak ada Asia, maka kita pilih other. Nah, ini Asia. Lalu kita cari Indonesia. Ini lokal settingnya kita pilih United States. Detect keyboard layout no saja ya. Nah, di sini kita English US. English US lagi, kita tunggu. Lalu hostname-nya kita beri nama janabadra 8. Maaf, 6 log-nya mati. Janabadra 1833068. Oke, kita tap, kemudian continue. Full name for the new user. Ini juga kita beri nama janabadra 8330068. Kita tap, continue. Tap lagi, janabadra 1833068. Continue. Lalu passwordnya kita beri nama ini.
continue. Ini kita cek kebenaran password yang telah kita buat, lalu kita continue lagi. Encrypt your home directory, untuk sementara ini kita no saja. Configure the log-nya, clock time zone-nya Asia Jakarta, benar, maka kita yes. Lalu ini tentang partisi hard disk. Kita buat, jadi kita enter, sesuai yang kita buat tadi, 10 GB, kita enter lagi, write the change to disk. Ya, langsung yes, sebesar 10 GB, benar, continue. Lalu write the change to disk. Oke, kita yes. Lalu di sini ada pengaturan proxy, kita continue saja. Tutup ke lawang dong.
Ini kita no automatic updates. Lalu agar tidak perlu instalasi MySQL, Apache 2, langsung saja kita install LAMP dengan spasi. Selanjutnya ini kita hapus, OpenSSH server, kita spasi atau kita pilih. Selanjutnya continue. Kita beri password untuk root-nya dengan nama yang mudah saja. Oke, kita verifikasi. Oke. Untuk grup kita yes.
Karena instalasi telah selesai, kita continue. Kita tunggu. Kita coba login dengan user yang telah kita buat, Janabadra 183300068. Enter, kita masukkan passwordnya. Oke, kita berhasil masuk, lalu kita cek PHP versi yang telah kita install versi berapa. Ternyata PHP 7.0. Selanjutnya kita cek Apache kita. Oke, Apache kita sudah jalan. Kita Ctrl Z untuk stop. Kita enter. Selanjutnya kita coba masuk ke MySQL. Kita masukkan passwordnya. Oke, berhasil masuk. Selanjutnya kita mulai setting server kita ya. Kita cek IP kita. If config, enter. Nah, di sini kita masih mendapat IP DHCP ya, 10.0.2.15. Nah, kita akan buat IP kita menjadi statik. Caranya yaitu kita ketikkan nano spasi /etc/network/interfaces. Kita enter. Oke, ternyata nano kita belum ada. Jadi, di sini kita harus install nano. Caranya yaitu apt install nano. Kita enter. Di sini masih gagal. Kita coba masuk ke sini. Kita tunggu. Oke. Kita coba lagi nano spasi /etc/network/interfaces. Oke. Di sini masih DHCP, oleh karena itu kita ganti menjadi statik. Lalu kita beri IP 192.168.3.2. Netmask-nya kita beri
255.255.255.0 kita pilih /24 saja. Lalu gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita exit, kita simpan, yes. Dengan nama ini, oke. Selanjutnya, kita restart network yang telah kita buat. Caranya /etc/init.d /networking restart. Oke, berhasil di restart. Selanjutnya kita shutdown. Untuk kenapa kita shutdown? Karena kita akan melakukan konfigurasi di Windows kita. Nah, ini kita shutdown. Kita tunggu ya. Oke, setelah berhasil shutdown, kita masuk ke VirtualBox kembali. Di sini kita akan menyeting network-nya. Kita ganti host only, oke. Lalu network-nya kita ganti jadi gateway kita 3.1, oke. Yes. Nah, di sini berganti ya. Lalu kita masuk ke server. Kita login. Oke, if config, kita cek IP kita 192.168.3.2 dengan netmask-nya /24. Selanjutnya kita masuk ke WinSCP. WinSCP ini kita akan memasukkan file sistem informasi yang telah kita buat ke dalam server. Nah, hostname di sini kita isi dengan IP kita. Username-nya Jana-Badra18330068, password-nya yang telah kita buat, jangan lupa login. Nah, kita ini adalah tampilan dari Windows dan di sini servernya. Kita cari sampipi htdocs, lalu tugasnya. Nah, ini kita copy semua. Ulangi. Oke, kita seleksi semua. Kita copy, kita pastekan ke root var www.html. Nah, kita pastekan di sini. Oke. Kita tunggu. Oke, berhasil. Nah, ini nanti folder database kita dengan nama SIM surat ya. Lalu kita cek apakah berhasil. Oke, berhasil masuk. Kita cek apa kita sudah bisa login, karena sepertinya belum. Oke. Nah, karena belum bisa login, kita masukkan dulu database kita ke server.
Caranya, masuk ke MySQL, menu root min t. Oke, kita buat database, create database SIM surat. Oke, kita lihat show databases. Oke, SIM surat berhasil kita lihat. Lalu kita kopikan tabel ke dalam SIM surat. Caranya kita exit dulu, lalu masuk MySQL menu root min t SIM surat /var /www/html /simsurat.sql. Nah, /var /www/html ini kurang database. Kenapa ditambahi database? Karena folder kita, .scp kita di sini database di, nah SIM surat di database seperti itu. Makanya kita tambahi var www.html database simsurat.sql. Kita masukkan passwordnya. Oke, kita kembali masuk ke MySQL. Apakah sudah berhasil? Cek database kita. Oke, SIM surat sudah ada. Use SIM surat. Oke, kita show tables. Oke, berhasil. Nah, di sini berarti sudah masuk. Lalu selanjutnya, untuk bisa terkonfigurasi dengan database, jangan lupa kita ganti file config-nya. Di sini kita tambah ini, password root-nya. Oke, kita simpan, Ctrl S, lalu close. Kita coba. Oke, berhasil masuk. Nah, setelah berhasil masuk, kita belum bisa input data karena ada perbedaan antara Windows dan Ubuntu server, yaitu di bagian sini. Kita kembali masuk ke WinSCP, kita ganti yang get ini kita ganti jadi 0, Ctrl S, kita close, lalu ada lagi ini, yang ini tanda petik ini, kita ganti 0, Ctrl S, lalu kita close. Lalu ini yang get semuanya pokoknya. Close. Lalu ini iya simpan data. Ctrl S, lalu kita close. Ini Ctrl S, close. Ini bukan, ini juga bukan. Oke, sepertinya sudah. Kita logout dulu untuk memastikan. Oke, kita kembali login dengan Wiwit. Login. Nah, berhasil masuk. Lalu kita tambahkan penduduk. Kita coba nama lengkap. Siapa ya?
Khairuddin. Nomor KTP 183300077. Kita ganti pria, tempat lahir Sleman. Tanggal lahirnya misalnya tahun 2001, bulan Februari, tanggal 3. Statusnya belum menikah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaannya pelajar, alamatnya Desa Rosari RW 1. Kita simpan. Oke, kita cari. Ahmad. Oke, berhasil disimpan. Terus selanjutnya kita buat, misalnya di sini kita menambahkan kategori surat. Kita tambahkan misalnya surat izin menikah. Kode suratnya nikah. Keterangannya surat keterangan untuk menikah di KUA. Kita simpan. Oke, kita cek tadi apa? Nikah. Ini ya, surat izin menikah, surat keterangan untuk menikah. Lalu kita buat surat dengan nama Ahmad Khairuddin tadi, nama suratnya nikah. Kita klik. Kita buat tanggal suratnya hari ini saja, 2 Juni 2020. Nomor suratnya nanti akan otomatis kita simpan. Nah, ini ya, berhasil ya. Nikah Ahmad Khairuddin, surat izin menikah. Lalu kita coba untuk cetak. Kita lihat apakah berhasil mencetak. Oke, sedikit lama dan berhasil. Khairuddin menikah. Nih, surat keterangan untuk menikah. Berarti berhasil ya. Nah, sekian tugas besar yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.